Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Kariski Mardika, NPI 142210028. Di sini saya akan menjelaskan tentang EAS Fisika 2, kemagnetan pada baterai relay. Oke, di sini definisi baterai relay sendiri, yaitu fungsi baterai relay adalah untuk memutuskan atau menghubungkan negatif baterai dengan bodi atau sasis. Lalu pada unit-unit tertentu, baterai relay berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan positif baterai dengan starting motor. Terdapat dua jenis baterai, yaitu relay switch 3 terminal dan 4 terminal. Di sini ada baterai relay switch 3 terminal, konstruksinya seperti ini. Jadi di sini arus yang melewati C1 digunakan untuk menarik kontaktor yang ada di P3 ini untuk menghubungkan P1 dan P2. Lalu di sini ada baterai relay switch 4 terminal. Di sini konstruksi baterai relay switch 4 terminal adalah sebagai berikut: case, terminal, base, cover, plate, sama subswitch. Skematik diagram baterai relay switch 4 terminal seperti ini. Lalu di sini ada baterai relay positif. Jadi baterai relay ini menghubungkan terminal positif baterai dengan starting motor. Lalu di sini ada fungsi atau manfaat alat, yaitu menghubungkan terminal negatif baterai dengan sasis serta melindungi baterai jika terjadi short pada sistem agar tidak langsung menuju baterai dan dapat memperkuat arus. Jika tidak dipasang alat tersebut, jadi salah satu fungsi ini sebagai fuse atau pemutus saat short tidak ada. Jadi baterai tidak awet, dan juga jika tidak ada baterai relay, semua arus akan standby di komponen masing-masing saat starting switch off, sehingga akan mengakibatkan komponen-komponen yang lain tidak awet. Lalu di sini ada cara kerja alat. Jadi cara kerja alat ini adalah dari ketika main switch-nya terhubung, starting switch-nya terhubung, ini arus akan mengalir dari BR ke terminal BR, terus ke D2, lalu naik standby ke subswitch, dan ada juga yang ke sini, mengalir ke coil ini. Coil B1 ini berputar di sini, karena di sini ada dioda, jadi perputarannya mengarah ke bawah, tidak bisa ke atas ini, karena ada dioda disearahkan. Jadi berputar sini arus sehingga terjadi kemagnetan. Lalu kontaktor ini menghubungkan P1 dan P2 serta subswitch-nya juga terhubung. Min B dan ground, min B baterai dan ground akhirnya terhubung. Setelah engine nyala, running, lalu setelah terhubung, lalu ada arus dari terminal R alternator mengarah ke dioda 3, turun ke sini ke dioda 1, berputar. Gunanya untuk mempertahankan kemagnetan ini. Jadi mempertahankan subwit ini tetap terhubung, min B dan groundnya tetap terhubung. Nah, ketika engine-nya off atau di-off-kan, otomatis arus listrik yang dari alternator hilang. Tapi di sini tidak langsung mengejut, karena di sini ada dioda, jadi arus listriknya ini berputar terus ke sini secara perlahan sampai sifat kemagnetannya hilang secara pelan-pelan dan kontaktornya terputus secara pelan-pelan, tidak mengejut. Seperti itu untuk cara kerja. Lalu di sini penjelasannya seperti ini. Lalu di sini ada D1. Tadi ada D1 ini D1 yang dihubungkan paralel dengan koil adalah flywheel diode yang digunakan untuk mengalirkan tegangan yang timbul pada koil ketika sirkuit ground terputus. Lalu di sini ada D2 untuk mencegah terbaliknya polaritas terminal BR dan min B. Lalu D3 untuk mencegah arus menuju alternator ketika subswitch-nya terhubung. Jadi untuk mencegah arus
ke alternator. Jadi letak fisika 2 pada alat. Jadi letak fisika 2-nya itu koil yang dialiri arus sehingga terjadinya kemagnetkan pada koil yang menyebabkan kontaktor terhubung dan juga menghilangnya sifat magnetnya karena arus perlahan-lahan menghilang pada saat unitnya. Sumber referensinya ada di Sistem Listrik Mekanik Development PT Pama Persada Nusantara tahun 2004. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.